Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Di kesempatan kali ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya saya tidak lupa mengucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum buat teman-teman semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan tentu masih di suasana Idul Fitri kali ini. Beberapa waktu yang lalu kita belum bisa buat video ya karena sibuk, kita juga ada kegiatan untuk silaturahmi ke keluarga, jadi saya nggak sempat buat video teman-teman. Sampai saya juga nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak keso di satelit juga nggak buat video. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan video mengenai perbandingan antara 3 buah eskom ya. Kadang-kadang teman-teman galau ya. Ada 3 buah eskom. Di sini saya punya ada yang terakhir adalah FC20 Pro, kemudian FC12 Pro, kemudian FC10 Pro. Nah, mungkin teman-teman galau mau milih yang mana ya. Nah, mau milih yang mana. Tapi kalau Anda bisa beli tiga-tiganya, tentu kegalauan itu sudah nggak ada. Tapi kalau Anda hanya pingin satu, awal pertama Anda mau pakai, tentu pasti Anda galau, mana yang Anda pilih ya, di antara ketiga ini. Sebenarnya ketiga-tiganya ini bagus ya, tapi mempunyai keunggulan masing-masing di antara ketiganya. Nah, apa saja sih perbedaannya dari ketiganya ini, nanti akan kita detailkan satu-satu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa memilih. Ketika Anda pingin pilih satu, sebelum Anda melangkah dengan yang lain, itu Anda sudah bisa pastikan bahwa eskom FC berapa yang Anda butuhkan untuk saat ini. Namun ketiga-tiganya ini adalah kategori 10 watt. Tiga-tiganya kategori 10 watt teman-teman. Jadi yang paling kecil FC10 Pro, fisiknya teman-teman, bukan wattnya, fisiknya paling kecil FC10 Pro. Kemudian di atasnya lagi FC12 Pro, di atasnya lagi FC20 Pro. Nah, itu dari jenjang fisiknya seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum kita melangkah lanjut untuk segera mendetailkan perbandingannya, perbedaannya apa, saya minum kopi dulu, teman-teman ya. Nah, sekarang sudah bisa minum kopi. Kalau kemarin-kemarin kita belum bisa minum kopi ya. Sekarang kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Oke, sudah kita seruput kopinya. Sekarang kita langsung detailkan seperti apa perbedaan eskom ketiga kali ini yang sama-sama 10 watt dan sama-sama satu produk, dan nanti tinggal Anda mau pilih yang mana ya. Dan kalau Anda beli tiga-tiganya, kegalauan itu udah nggak ada. Karena ini semuanya murah ya teman-teman, eskom itu murah. Jadi kalau Anda beli tiga-tiganya mungkin nggak masalah. Tapi kalau Anda punya budget hanya beli satu, maka kita simak perbedaan. Oke teman-teman, ini ada 3 buah eskom yang ada di depan kamera ya. Nah, yang pertama di sebelah kanan ini adalah eskom FC10 Pro. Kemudian ini eskom FC12 Pro. Ini eskom FC20 Pro. Nah, mana yang Anda inginkan teman-teman ya? Karena ketiga radio ini harganya hampir mirip-mirip. Jadi kalau Anda mungkin punya budget yang terbatas, hanya bisa beli satu, maka ini kita menjadikan suatu perbandingan bagi Anda semua. Tapi kalau Anda punya budget, misalnya bisa beli 2, nanti ada juga pertimbangannya. Kalau Anda punya budget misalnya beli 3, nggak ada perbandingan, langsung aja beli tiga-tiganya, aman. Oke teman-teman, kita akan hidupkan dulu radionya ya satu-satu. Nah, di antara ketiga ini yang berbeda untuk konektornya adalah yang ini ya, yang FC20 Pro. FC20 Pro ini udah seperti Bofeng konektornya. Dia seperti ini ya. Jadi kalau kita beli antenanya itu SMA female. Ya, seperti ini. SMA female ya. Dia seperti ini kalau untuk yang FC20 Pro.
Tapi kalau yang FC 12 Pro dan FC 10 Pro itu dia antenanya kalau kita beli adalah SMA MEL. Nah, SMA MEL itu dia seperti ini ya. Jadi kita buka konektornya, nanti bisa dilihat. Kalau SMA MEL seperti ini teman-teman. Jadi ada tengahnya, seperti itu ya. Ini SMA MEL. Jadi FC 10 Pro dan FC 12 Pro itu sama. Kemudian ketiganya ini, nah ketiga-tiganya ini baterainya berbeda teman-teman ya. Jadi nggak bisa saling pakai nih. Kalau beli FC 10 Pro nggak bisa tukaran sama FC 12 Pro. FC 12 Pro nggak bisa tukaran sama FC 20 Pro dan sebaliknya, seperti itu teman-teman. Dan kalau yang ini memang belum Type-C, tapi yang FC 10 Pro kan belum Type-C, tapi dia kapasitasnya juga sudah cukup besar. FC 12 Pro ini udah Type-C, FC 20 Pro juga sudah Type-C untuk ngecas ya. Dan tentunya teman-teman bisa ganti baterai ini dengan baterai-baterai yang mungkin ada yang mirip dengan ini, ada Type-C-nya, ini bisa diganti teman-teman ya. Cuman biasanya kalau yang ada Type-C-nya powernya nggak terlalu besar, atau bukan powernya terlalu besar, ampernya ini ya, baterainya kecil ya. Oke, kita balik lagi ke depannya. Tampilan ketiga-tiganya ini, jadi dari segi fisik ya, segi fisik itu FC 10 Pro ini yang paling kecil ya di antara ketiganya, dan kemudian naik ke FC 12 Pro, naik lagi ke FC 20 Pro seperti ini ya. Oke, ketiga-tiganya juga sudah ada lampunya, ketiga-tiganya juga ada radio FM-nya. Namun ketika kita hidupkan, nah saya hidupin ya, saya hidupin. Oke, yang nampak jelas berbeda adalah yang FC 20 Pro teman-teman. Jadi FC 20 Pro di sini dia selain besar, dia juga layarnya sudah berwarna ya, layarnya juga sudah berwarna. Kemudian yang FC 12 Pro dan FC 10 Pro ini sama saja. Namun saya senangnya kalau yang Escom ini LED-nya itu bisa kita apa namanya, kasih terangnya itu bisa dikurangi ya. Jadi di kamera ini bisa kelihatan. Kalau yang biasanya radio-radio Cina lainnya itu kan nggak bisa kita kecilin anunya ya, terangnya. Jadi kita mau shooting itu agak sulit untuk membacanya, sangat terang ya. Tapi kalau yang berwarna ini langsung ya, dia otomatis langsung bisa terbaca dengan baik. Nah, untuk dari samping ya, dari samping sudah terlihat jelas. Nah, ini memang FC 10 Pro ini, meskipun kecil tapi dia gemuk teman-teman ya, karena baterainya besar ya. Sementara untuk yang 20 Pro ini sesuai dengan bodinya besar, panjang, jadi tidak terlalu gemuk ya, karena sudah sesuai dengan bodinya panjang ya. Kemudian yang ideal itu memang FC 12 Pro ini tampak ideal, dia tidak besar, tidak, ini sesuai lah FC 12 Pro ya. Itu. Kemudian kalau ketiga-tiganya juga sudah ada lampu senternya, bisa kita tes senternya. Nah, ini yang FC 10 Pro. Kemudian ini FC 12 Pro. Ternyata masih lebih terang yang FC 10 Pro ya ini. Nah, FC 10 Pro lebih terang. Kemudian di sini yang FC 20 Pro. Jadi kalau kasih center gini coba ya, ini FC 20 Pro. FC 20 Pro. Kemudian ini FC 12, itu enggak terlalu terang ya. Kemudian ini FC 10. Nah, FC 10 ini lumayan terang teman-teman ya. FC 10
tapi kayaknya lebih terang yang FC20. Nah, 20 lebih lebar ya, lebih lebar dia, lebih ini jangkauan cahayanya lebih lebar. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian selain itu kita akan tes powernya ya. Dan kebetulan ini saya dapat yang lumayan bagus ketiga-tiganya. Nah, kita akan tes powernya untuk ketiga-tiganya. Dan kita coba sama-sama ya. Oke teman-teman, kita akan tes powernya ya. Ketiga radio ini saya akan tes powernya. Nah, yang pertama kita tes dulu untuk FC 10 Pro ya. FC 10 Pro kita mau tes dulu nih. Berapa powernya yang keluar dari FC 10 Pro. Oke, saya coba dulu. Ini dilurusin dulu teman-teman. Oke. Ya, saya putar. Oke, kayaknya udah pas. Ya, ini saya akan coba langsung high aja. Ini di 145 udah high. Kita tes berapa watt daya dapat di VHF-nya. 10,7, 10,6 watt untuk di VHF. Kita coba di UHF-nya ya. 435. 00. Oke, kita tes nih di UHF-nya ya. Oke, kita tes berapa UHF-nya. UHF-nya ada di 9,2 ya. 9,1, 9,2. Oke. Cukup bagus untuk FC 10 Pro. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang 12. C12 Pro. Oke, kita coba ya. Saya pasang lagi di 12 Pro. Kita atur lagi posisi. Oke. Ntar kita pasang. Nah, ini sudah pas. Sekarang kita coba di VHF ya. C12 Pro. VHF-nya 11,1. Wah, luar biasa. Oke, kita coba di UHF-nya 435. Nah, langsung ya, high. Ini kok jadi low lagi. Sebentar, tonton. Ini kok jadi low ya. Oke, kita naikkan dulu wattnya. Nah, ini high, udah. Kita tes. 8,7. Ya, 8,6, 8,7 teman-teman. Jadi kalau VHF-nya ini lebih besar daripada FC10 Pro, tapi UHF-nya FC10 Pro lebih besar. Oke, kita tinggalkan untuk yang FC12 Pro. Jadi ini tergantung juga keberuntungan Anda untuk mendapatkan sebuah radio ya. Jadi ini paling tidak ada power yang lebih besar ya daripada yang lainnya gitu ya. Jadi memang terkadang kita dapat yang mungkin VHF-nya nggak sampai 10 watt, tapi UHF-nya bisa lebih besar ya. Oke, ini sekarang kita coba untuk yang 20 Pro ya. Ini sudah high power di VHF. Kita coba lihat 20 Pro. 9,9, 9,8 ya untuk high di VHF. Kemudian kita coba di UHF-nya. Nah, kita coba di UHF-nya berapa? 6,5, 6,4 watt. 6,4 watt. Jadi ternyata di UHF-nya lebih rendah, jauh lebih rendah lagi ya. Oke, itu dia hasil pengukuran dari ketiga radio yang kita coba teman-teman ya. Jadi tiga-tiganya ini kita tes dan ternyata
di radio yang saya punya, jadi bukan yang Anda punya ya. Jadi misalnya kalau untuk perbandingan ya sesuai dengan yang kita bandingkan ya. Nah, di radio yang saya bandingkan ini ternyata yang lebih powernya lebih oke ya. Maksudnya lebih oke itu antara VHF UHF-nya itu hampir imbang. Itu di FC10 Pro ya. FC10 Pro ini VHF dan UHF-nya itu hampir oke ya, nggak masalah. FC12 Pro juga sebenarnya nggak masalah karena dia VHF-nya sangat tinggi sekali ya. 11 watt, paling tinggi di antara ketiganya ini. Tapi UHF-nya yang 10 Pro lebih tinggi. Oke, sekarang kita mau tes untuk modulasinya. Oke, teman-teman, kita akan tes modulasi ketiga buah radio ini. Dan kita referensinya menggunakan TID Radio ya. TD-H3. Saya taruh di sini. Kita bisa dengarkan nanti ya. Saya akan coba dulu dengan yang FC10 Pro. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita gunakan FC10 Pro. FC10 Pro. Ini saya gunakan FC12 Pro. FC12 Pro. Ini saya gunakan FC20 Pro. Ini FC20 Pro. FC20 Pro. Ini FC12 Pro. Kemudian ini FC10 Pro. Oke teman-teman, jadi ada sedikit perbandingan ya, perbedaan ya antara ketiga radio tadi ya. Kalau yang FC10 sama FC12 ini bedanya tipis banget. Karena ini udah keluaran yang terakhir, ini mendekati keluaran FC12 Pro, jadi ini hampir sama ya. Suaranya hampir sama. Namun yang paling kencang untuk modulasi jatuh pada Xcom FC20 Pro. Jadi kalau Anda pingin audionya yang kencang, itu jatuh di FC20 Pro. Seperti itu teman-teman ya. Kalau yang 10 sama 12 ini hampir sama ya, hampir sama. Oke, sekarang pengujian yang terakhir adalah receive-nya. Nah, ini receive-nya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan receive dalam ruangan ini aja dulu ya. Setelah itu kita pakai antena luar yang cukup tinggi. Saya akan coba di FC10 Pro dulu. Oke, FC10 Pro nice, langsung mereceive ya. Sekarang FC12 Pro. Ntar kita coba FC12 Pro. Ya, ini bisa bunyi teman-teman ya, cuman masih kerosok-kerosok FC12 Pro. Ini udah saya update terakhir ya, FC12 Pro-nya. Sekarang kita tes yang 20 Pro seperti apa. Kita tes. Nah, ini yang 20 Pro juga langsung bunyi. Lebih bersih daripada yang FC12 Pro. Namun, sekarang kita akan tes menggunakan antena luar. Seperti apa dengan antena luar? Ini akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Karena radio yang dibilang peka itu kalau dengan antena luar dia bisa menerima seismograf. Apakah ketiganya ini bisa menerima? Ataukah ada salah satu yang bisa menerima sinyal seismograf, atau ketiga-tiganya bisa? Nah, ini yang perlu kita tes sama-sama teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Oke teman-teman, ini sudah ada kabel antena luar F23 Hotel di atas. Kita tes dulu dengan, nah ini sudah saya hidupin, semuanya saya hidupin ya.
hidupin jam 9 semua. Ini jam 9 juga ya. Oke, kita tes dulu yang FC10 Pro. FC10 Pro bunyi ya teman-teman ya. Oke, FC10 Pro bunyi. Sekarang FC12 Pro. Oke, nggak bunyi. Ya. Bunyi juga, cuman ya itu tadi agak kresek-kresek dan banyak splatteran. Mungkin kalau saya Nah, seperti itu teman-teman. Jadi agak sedikit kresek-kresek ya untuk yang 12 Pro, tapi bisa resip, cuman kresek-kresek ya. Kalau ini 10 Pro lebih oke. Sekarang ke 20 nih, gimana 20 ya? Nah, ini 20. Nih 20 nggak bunyi. Coba squelnya saya kurangi lagi ke 1. Squel 1 belum bisa bunyi. Kita kurangi lagi ke 0. Ke 0 ya. 0. Nggak bunyi teman-teman. Di 0 nggak bunyi pakai antena luar. Ya. Kalau yang ini saya coba squel 0 ya. Ini kan karena tadi di squelnya itu dia agak nutup. Kita lihat kalau squel 0 bunyi nggak untuk yang 12 Pro. Bunyi ya teman-teman ya. Ya bunyinya itu kadang bunyi, kadang enggak ya. Kalau saya buat 1 hilang, kadang bunyi. Nah, tapi spletan masuk. Oke. Sekarang 10 Pro. Ini kan teman-teman pada penasaran ya mana yang layarnya paling bagus. Jadi ini saya nggak buka teman-teman ya, saya nggak buka squel. Artinya FC10 Pro ini memang sesuai dengan apa yang saya katakan, bahwa ini adalah radio yang terbaik untuk RX-nya. Sehingga dia juga bisa selektif teman-teman. Splatteran nggak masuk ya. Ini tadi di 12 Pro itu splatterannya masuk seperti itu. Oke teman-teman, itu dia perbandingan ketiga radio yang udah kita tes tadi. Ada FC10 Pro, FC12 Pro, dan FC20 Pro. Duh, saya kok jadi haus ya. Minum kopi lagi nih, teman-teman. Kita ngopi lagi. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau untuk kategori RX terbaik itu jatuh pada Escom FC10 Pro. Tapi kalau untuk modulasi terkuat, terkencang, itu ada di FC20 Pro. Tapi kalau untuk keseimbangan, di antara kesemuanya keseimbangan itu jatuh di FC12 Pro. Nah, sekarang tinggal Anda mau milih yang mana ya. Mau RX bagus, modulasi bagus, layar warna, atau RX bagus, power juga bagus ya. Jadi ini FC10 Pro, RX bagus, power bagus. FC12 Pro seimbang, powernya, kemudian apa namanya, modulasi, RX juga masih bisa meskipun di bawah FC10 Pro. Kalau yang FC20 Pro, layarnya sudah berwarna, adem, modulasi kenceng, cuman
kurang di RX saja. Tapi kalau ini dipakai untuk teks, ya lumayan. Cuman tadi perbandingan antara VF dan UHF-nya agak jauh ya. Oke teman-teman, itu dia perbandingan kita kali ini mengenai 3 Eskom Power Plus Full Watt yang ada di tempat saya. Dan mungkin di tempat Anda berbeda, tapi ini adalah referensi yang bisa menjadikan Anda memilih sebuah radio. Jadi kalau radio itu yang penting pertama saya sih erek dulu ya. Erek dulu. Tapi kalau di sekitar Anda ada repeater, kemudian ada apa namanya ya, pokoknya untuk tidak langsung dengar radio Anda, nggak masalah FC20 Pro ya. Lewat repeater nggak perlu erek bagus karena repeater pancarannya kuat ya. Cuman kalau di Rex saya sarankan pakai yang FC10 Pro karena ini dia kalau komunikasi kan harus saling mendengarkan. Kalau kita bisa diterima tapi kita nggak bisa mendengarkan, akhirnya kita nggak jadi dua komunikasi dua arah seperti itu ya. Dan itu adalah yang saya sarankan kemarin bagi Anda yang mau mudik ya. Kalau kita mau mudik kan ada yang bilang pakai WLN. Ya pakai WLN boleh kalau kita serombongan. Kalau kita nggak serombongan kan otomatis kita cari teman bicara di luar ya, di luar dari rombongan kita. Nah, disitulah erek yang diperlukan, erek yang bagus, ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Anda untuk menentukan pilihan dalam membeli sebuah produk yang hampir mirip satu merek. Nah, hampir mirip satu merek, jadi nanti tinggal mana yang Anda butuhkan sesuai dengan keinginan Anda dan sesuai kebutuhan Anda. Sekian dari saya, Yengki Charlie itu Yengki Diazulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri, bye-bye.